Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemkab Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemkab Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo Semeton Buleleng, kembali lagi di Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemkab Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Pantengin terus di YouTube resmi Pemkab Buleleng. Baik Semeton Buleleng, pada kesempatan yang berbahagia ini, podcast Bikom menghadirkan dua orang narasumber yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama yaitu ada Bapak Made Pasekyase Esos. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Beliau adalah Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, di mana keahlian beliau adalah first aid, ambulans, medical first respondent, disaster management, dan RFL. Kemudian beliau pernah mengikuti beberapa pelatihan, di antaranya ada pelatihan RFL Denpasar tahun 2002, pelatihan RFL Jakarta tahun 2006, pelatihan pembina PMR se-Kabupaten Buleleng tahun 2007, pelatihan tanggap bencana untuk Satgana PMI Cabang Buleleng tahun 2007, pelatihan Medical First Responder atau MFR Denpasar tahun 2003, kemudian pelatihan pertolongan pertama di Denpasar juga tahun 2003. Dan Semeton Buleleng untuk narasumber yang kedua yaitu Bapak Muhammad Isnawan Hadi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Beliau adalah staf UTD atau Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Buleleng. Beliau pernah mengikuti training dan keahlian, yaitu diantaranya Diklat KSR Markas PMI Kota Surakarta, kemudian Diklat Pembuatan Komponen UTD PMI di Provinsi Bali, kemudian Diklat IMLTD PMI Pusat. Waduh, sudah banyak sekali ya Pak ya trainingnya ya. Baik, untuk yang pertama kita ke Bapak Pasak dulu. Jadi untuk pertanyaan pertama Bapak, nah PMI ini khususnya di Kabupaten Buleleng kan memiliki istilahnya peran yang sangat besar dalam hal kemanusiaan, apalagi kalau misalnya terjadi bencana ya Bapak ya. Nah, apa sih latar belakang PMI dalam partisipasi penanganan bencana khususnya di Kabupaten Buleleng ini Bapak? Silakan. Baik, terima kasih Om Swastiastu kami ucapkan pada Semeton Buleleng. Jadi pagi ini kami sedikit menguraikan tentang tugas PMI. Mestinya tugas PMI itu lumayan banyak ya, sesuai dengan programnya itu sumbangsih, yaitu siaga bencana termasuk juga siaga ambulan. Jadi U-nya adalah unit transfusi darah, usaha transfusi darah. M-nya adalah melatih dan mendidik. Nah, untuk mencapai ini, untuk mencapai istilahnya biar siaga ambulan dan siaga bencana, mereka harus dilatih dan dididik dan dibina. Ini dari generasi mudanya, dari SD kami latih sampai mereka perguruan tinggi. Jadi kami punya, kalau SD namanya PMR Mula, kalau SMP namanya PMR Madya, SMA namanya PMR Wira, sampai perguruan tinggi itu namanya KSR, Korps Sukarela. Dan juga kalau sudah tamat, kalau umur di atas 35 punya profesional, itu namanya tenaga sukarela. Itu pun dilatih khusus mereka, apa keahliannya. Nah inilah sehingga untuk diterjunkan ke lapangan mereka betul-betul mengetahui skill yang mereka ketahui untuk di penanganan bencana. Jadi mereka tidak karena untuk bencana itu harus skillnya sesuai dengan keahlian mereka. Jadi tidak boleh sembarangan kalau untuk bencana, karena bencana itu
harus tahu situasi, istilahnya komando, kemana kita harus koordinasi kalau terjadi bencana. Nah, ini harus menguasai manajemen bencana. Nah, untuk melatih itu kami punya istilahnya harus lihat lagi untuk bencana. Jadi namanya Satgana, jadi Satuan Penanggulangan Bencana. Manajemen sebagai pelaku ini ada namanya Satgana. Dan di desa kami juga punya kelompok namanya SIBAD, jadi Siaga Bencana Desa. Sampai saat ini masih beberapa belum ada SIBAD. Kami punya cuma sekarang sekitar 6 kelompok ya, 6 kelompok termasuk Seririt ada 3. Dulu ada namanya program Prancis, itu Seririt sama sulanya sama Petemon. Terus di Roka ada Pemutaran, di selatan ada Pejasari, terus timurnya ada di Jekule. Jadi itu kelompok masyarakat yang siaga bencana. Nah, ini rencananya sih kami setiap kecamatan paling tidak ada mewakili 1. Nah, ini program kami selanjutnya, kalau mudah-mudahan Astonghare ada dana untuk mendukung itu, setiap kecamatan ada. Karena kecamatan yang belum ada seperti Botaban, Sawan, Banjar, Busung Biu itu belum ada kelompok sifatnya. Ada rencana kami. Karena kenapa harus ini duluan Seririt sama Pemutaran terus ada 17, karena sejarah menyatakan bahwa di sana sering terjadi bencana. Gitu ya. Seperti di Jakula tanah longsor, terus Seririt sering banjir, apalagi dengan ramalan BMKG bahwa Buleleng itu Seririt, Tijekule sama Keroka adalah ada lempeng aktif di gempa. Nah, ini kita harus hati-hati, ya, makanya kita latih. Nah, itulah latar belakang kita mendidik, melatih siap-siap bencana. Kegiatan berikutnya kita juga membangun masyarakat desa. Seperti sekarang daerah kekeringan di Buleleng kita juga terlibat dalam pendistribusian air bersih. Itu pun ada masyarakat yang bantu, seperti ada yayasan namanya Gaya Oasis. Terima kasih Gaya Oasis sudah membantu distribusi air. Sampai sekarang masih ada, sekarang aja masih kematenan distribusi air. Ini pun ada pembagian kita wilayah sama BPBD, PDAM, ada Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kita tetap koordinasi dengan Tansi. Jadi mudah-mudahan cepat turun hujan. Ya. Takutnya kan turun hujan banjir. Jadi semuanya pengaruh nih. Kalau musim hujan biasanya banjir, itu juga bencana. Kalau musim kemarau juga kekeringan seperti sekarang, gagal panen. Nah, mudah-mudahan ya adalah hujan di Buleleng. Jadi kita tidak mengharapkan panen itu bisa jalan, panen untuk petani. Ada penyebar luasan, kasihnya adalah penyebar luasan asas kepala merah. Nah, asas kepala merah ini juga kita berikan pada masyarakat, termasuk dalam sekarang kan mau pemilu, kita harus netral, menjelang pemilu netral. Jadi kita menjabarkan pada relawan biar tetap menjaga netralnya. Itu ya kegiatan-kegiatan kita. Itu latar belakang kita, kenapa harus istilahnya siap siaga bencana selalu kita lakukan. Oke, baik. Jadi PMI Kabupaten Buleleng itu tentu sudah memiliki data daerah mana saja yang siaga bencananya harus ditingkatkan ya Pak ya. Nah kemudian Bapak Palsa, jadi itu kan untuk di Kabupaten Buleleng Pak ya. Nah kemudian bagaimana sih Bapak Palsa itu menilai peran PMI dalam penanganan bencana di Indonesia Pak? Sekarang skala yang lebih luas di Indonesia, bagaimana peran PMI-nya Pak dalam penanganan bencana? Kalau di Indonesia kita juga dilibatkan ya. Termasuk saya pernah di Jogja waktu Gunung Merapi. Jadi kalau di Indonesia itu istilahnya kalau kolap di salah satu daerah sama seperti kemarin di yang paling dekat ini Jemberane yang tahun lalu. Jadi Jemberane banjir bandang. Jadi kalau mereka istilahnya kekurangan sumber daya manusia, kita diberdayakan ke tempat lain. Termasuk bukan di Bali aja kita diberdayakan, termasuk saya pernah ke Jogja waktu Gunung Merapi itu kita juga terlibat karena kita harus istilahnya
semuanya saling tolong menolong sama PMI. Dan pernah juga kami bukan ke Jawa aja, ke Palu pernah teman kita pernah ke Sumatera, termasuk juga Aceh ya. Aceh berbulan-bulan itu kita istilahnya penanganan bencana, termasuk juga Lombok. Lombok kemarin gempa juga kita ngirim. Buleleng paling banyak ya yang ngirim ke daerah Lombok. Buleleng sekitar 12 orang kita ngirim relawan. Jadi Buleleng masih dilirik ya, relawannya masih istilahnya terbaik lah kita di Buleleng. Ya, jadi relawan Buleleng sampai juga ke daerah-daerah lain kalau misalnya diperlukan ya Bapak ya untuk Sesuai dengan skill yang mereka dengan diperlukan skill oleh masing-masing. di PMI Pusat. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Pasang. Baik, tadi kan sudah dijelaskan latar belakang PMI dan peran PMI. Oke, Bapak Isnawan, apa sih Pak tujuan utama dari unit donor darah PMI Buleleng? Sebelumnya selamat pagi untuk rekan-rekan Semeton Buleleng. Jadi tujuan utama untuk di bagian unit transfusi darah itu sendiri bisa dikatakan kita bertujuan untuk memberikan pelayanan darah itu yang aman dan bermanfaat untuk pengguna. Jadi darah yang kita berikan itu benar-benar sudah aman dan bisa digunakan tanpa ada efek samping di kemudian hari untuk pasien seperti itu. Kemudian untuk di bagian donor darah sendiri itu banyak sekali sih untuk ininya, kegiatan-kegiatan kami, terutama di bagian pengambilan darah. Yang saat ini, hari ini juga masih ada pengambilan yang namanya mobil unit, jadi pengambilan donor darah di luar kantor. Nah, pengambilannya itu. Untuk di UTD Buleleng sendiri itu kami ada 27 pegawai yang masing-masing itu di bagiannya ada di bagian crossmed atau pencocokan, kemudian ada di bagian email TD tadi yang sempat disinggung sama Ibu. Yang pertama itu adalah infeksi menular lewat transfusi darah, kemudian ada di bagian aktab atau pengambilan darah, nah, ada bagian pengantaran darah, kemudian bagian administrasi. Baik, jadi kalau dengar dari penjelasannya ya, tujuan utama dari unit donor darah ini banyak sekali ya Pak ya. Salah satunya itu memberikan pelayanan darah yang aman dan bermanfaat. Nah Pak, apabila seseorang memerlukan darah, bagaimana cara untuk mendapatkan darah tersebut Pak ya? Mungkin banyak semeton yang belum tahu Pak. Ya mungkin sedikit untuk sosialisasi juga untuk kita memberitahu kepada masyarakat di Buleleng juga. Jadi untuk alur permintaan darah sendiri itu biasanya ketika pasien dirawat di rumah sakit itu dari perawat ataupun dokter yang merawat itu mengambil memerintahkan untuk melakukan transfusi darah. Nah, di sana nanti ada belangko ataupun surat permintaan darah, nah, yang di dalamnya berisikan identitas lengkap dari pasien. Kemudian dari belangko itu ada juga sampel dari pasien tersebut, permintaan darahnya, jenis komponennya apa, kemudian berapa kantong yang diminta, itu nanti dari pihak rumah sakit ataupun dari pihak perawat yang meminta dan mengirimkan ke kami di bagian UTD transfusi darah. Nah, nanti dari UTD baru kita tindak lanjuti apa yang bisa kita berikan komponennya yang diminta, berapa kantong yang diminta. Tapi untuk saat ini kami dari pihak UTD juga mohon maaf untuk masyarakat Buleleng karena untuk pemenuhan darah sendiri kami belum bisa memenuhi 100% karena jumlah donasi dengan jumlah permintaan darah itu masih sangat jauh perbedaannya seperti itu. Baik, jadi semeton prosesnya itu yaitu pertama dari perawat yang menginformasikan atau menyuruh untuk transfusi, lalu mengambil sampelnya ya Pak ya, lalu dikirimkan ke unit transfusi. Baik, oke, next. Baik Bapak Isnawan, saya tertarik di sini. Bapak mengatakan bahwa ketersediaan darah dengan pendonor darah itu kan belum seimbang ya Pak ya. Nah kemudian saya ingin tahu nih Pak, apa sih syaratnya untuk bisa menjadi seorang donor darah? Mungkin dalam batasan usia atau bagaimana? Siapa tahu setelah menonton podcast ini Semeton Buleleng jadi tertarik untuk donor darah Pak. Oke.
Terima kasih Bu. Jadi untuk syarat-syarat sendiri dari donor darah itu yang jelas untuk usia itu minimal 17 tahun sampai 65 tahun. Kemudian untuk berat badan minimal 45 kg. Kemudian untuk kadar hemoglobin, nanti kan di sana ada pemeriksaan kadar hemoglobin, terus tensi, golongan darah juga. Kadar hemoglobin itu berkisar di antara 12,5 sampai 17 gram per desiliter. Nah, untuk tekanan darah sendiri itu ada sistol dan diastolnya. Sistolnya itu 60 per 100 sampai 100. Nah, diastolnya itu dari 110 sampai 180. Itu menurut Permenkes. Nah, tapi tergantung dari kebijakan unit transfusi darah masing-masing kabupaten kota. Yang jadi atuannya ada di Permenkes, cuma dari UTD sendiri punya kebijakan masing-masing. Bisa nanti dari tensi itu bisa lebih rendah dari yang ada di Permenkes seperti itu. Jadi kalau di kami itu biasanya maksimal kita ambil 150 paling tinggi. Untuk golongan darah itu semua kita ambil ABO, AB, resusnya positif negatif semua kita ambil. Nah, kemudian yang jelas sehat jasmani rohani, terus tidak ada gangguan kesehatan ataupun tidak menderita penyakit yang beresiko tinggi seperti penyakit jantung ataupun penyakit penular lain. Kemudian jarak sendiri, untuk jarak donor darah sendiri itu kita ambil umumnya itu 2 bulan. Baik perempuan ataupun laki-laki itu 2 bulan. Tapi ada syarat lain. Nah, ketika 2 bulan itu untuk perempuan itu maksimal selama 1 tahun 4 kali. Maksimal 4 kali. Kalau untuk laki-laki itu 6 kali boleh. Itu untuk donor darah biasa. Ada juga namanya donor darah aferesis, tapi untuk di Buleleng sendiri belum ada. Nah, itu hanya ada di provinsi. Di PMI Provinsi Bali, TD PMI Provinsi Bali. Nah, itu jaraknya hanya 2 minggu bisa. Gitu. Jadi itu pengambilan hanya komponen darahnya saja. Kalau yang 2 bulan itu full, jadi semua komponen darah diambil dari lengan pendonor seperti itu. Jadi Semeton Buleleng yang ingin donor darah dipersilakan kan datang langsung ke UTD PMI Kabupaten Buleleng. PMI Kabupaten Buleleng. Nanti untuk selanjutnya itu akan dilaksanakan pemeriksaan boleh atau tidak untuk mendonorkan darahnya ya Pak Isnya. Oke. Baik. Nah, untuk Pak Pase nih. Pak, mungkin Semeton Buleleng ingin tahu ya Pak ya, apa saja jenis pelatihan atau persiapan yang perlu dilakukan nih Pak untuk menjadi seorang relawan atau sebelum menjadi seorang relawan PMI? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita di PMI Buleleng itu pelatihannya kalau PMR itu beda-beda berjenjang ya. Kalau PMR-nya mereka agak ringan latihannya, jadi pengenalan PMI itu kalau PMR. Jadi PMR mula mereka diajak bermain seperti kurikulum yang sudah ada. Jadi termasuk juga PMR Madya juga ada pelatihannya. Termasuk PMR, kalau PMR Madya, kalau di PMR mula kami belum sampai ke dilombakan. Tapi kalau untuk Madya kami setelah untuk mengevaluasi PMR sekolah SMP itu kami pakai lomba tingkat Madya. Jadi LTM itu juga kami selenggarakan 3 tahun sekali. Kalau Undiksa itu ada istilahnya LCT, dia menyelenggarakan lomba cerdas tangkas tingkat SMP. Dan untuk PMR Wira kami mengadakan pelatihan itu PMR Wira ini karena ada istilahnya dia berjenjang melatih istilahnya leadership kepada teman sebayanya. PMR Wira itu kami ambil perwakilan dari masing-masing sekolah itu untuk menjadi PMR Wira Satuan Inti. Dan sampai sekarang sudah angkatan ke-38 kami punya. Jadi mereka juga dilatih 4 hari seperti semi militer lah kami latih. Bagaimana dia disiplinnya, dia termasuk di rumah dan sekolah. Jadi paling tidak dia bisa memimpin temannya di sekolah, melatih teman. Jadi istilahnya PMR Satuan ini itu setiap tahun kami latih sekitar 50 orang.
Jadi setelah itu kembalikan ke sekolah. Di sekolah itu mereka melatih temannya, untuk membantu pembinaan. Dan juga dia harus kembali ke melatih sekolah asalnya. Jadi SMP-nya dia melatih teman-temannya di SMP. Jadi mereka punya kesibukannya dia. Ibu sudah tahu bahwa remaja jangan sampai salahnya pergaulan. Nah, materi ini ada 7 materi harus mereka kuasai. Dan PMR Wira itu ada namanya lomba tingkat Wira juga. 7 materi ini ada pemimpinan, ada PRS, pendidikan remaja sebaya, itu adalah DIP AIDS. Hampir sama materi dengan KSPAN. Ini juga dengan adanya istilahnya penyebaran narkoba, penyalahgunaan, itu juga kita latih namanya PRS. Ada istilahnya RSPS. Dengan adanya COVID, mestinya kami sebelum ada COVID sudah tahu masih materi bagaimana cuci tangan sebelum melakukan sesuatu. Itu RSPS, remaja sehat peduli sesama. Itu mereka juga dilatih bagaimana menghindari suatu penyakit menular, RSPS. Terus pertolongan pertama itu juga kita latih untuk bagaimana menolong orang, bagaimana tekniknya. Memang kadang-kadang terjadi masyarakat asal angkut aja, tapi bagaimana mengangkutnya mereka asal yang penting nyampe rumah sakit, padahal itu yang salah. Jangan sampai kita menolong orang itu harus cepat dan tepat, bukan cepatnya saja. Secepat-tepatnya harus satu kesatuan. Itu pertolongan pertama kita dilatih. Kepala merahan, jadi juga kita latih jiwa kepala merahannya itu jangan sampai kita istilahnya kebablasan mereka tidak suka rela menolong. Itu di kepala merahan. Ada juga materi donor darah. Nah, tadi kami juga untuk menarik orang untuk menjadi donor darah, dari SMP juga kami berikan informasi bagaimana syarat donor, bagaimana orang memerlukan darah. Itu dilombakan mereka sosialisasi masyarakat. Jadi bagaimana dia, dan juga ada materi itu tambah-tambahan yang lainnya. Jadi itu ada 7 materi, dan sekolah istilahnya SSB ya. SSB ini sekolah aman bencana. Sekarang pun kami sedang gencarnya ke SD Tijakula. Ini kebetulan didukung oleh OASIS. Ada 7 sekolah di SD. Mudah-mudahan ini melalui bincang-bincang ini didengar masyarakat, atau istilahnya wira swasta yang ada di wisata. Istilahnya pengusaha-pengusaha di Buleleng seperti OASIS itu kan bisa membantu, istilahnya punya sekolah asuh lah untuk membantu melatih sekolah siaga bencana. Kalau di Tijakula ada OASIS, dia satu desa itu SD yang ada di desa Tijakula kita berikan materi sekolah siaga bencana. Termasuk juga desanya ada istilahnya sibat dari OASIS juga membiayai. Nah, termasuk banyak yang kami dibantu oleh OASIS, termasuk pendistribusian air bersih sekarang juga dari OASIS yang membiayai selama 1 bulan. Ini lumayan. Itu sekolah siaga bencana itu kami melatih anak-anak kreatifnya, bagaimana membuat peta sekolahnya. Jangan sampai dia merusak sekolah aja, tapi dia harus tahu bagaimana memelihara sekolah itu sendiri. Jadi mereka dilatih sekolah, termasuk penghijauan mereka yang dilatih di sekolah. Sekarang di 13 selama 7 hari ini diberikan. Terus sekolah aman bencana itu yang kami sekarang jadi pusat unggulan kami di Buleleng, karena kemarin apalagi secara nasional kami Buleleng ditunjuk sebagai istilahnya center ya, pusat pengembangan PMR di bidang bencana. Kemarin sudah kami dapat sertifikatnya tingkat utama, satu-satunya di Bali, Buleleng. Ada 7 kabupaten yang ada di tingkat nasional di Indonesia cuma ada 7 jadi pusat. Jadi mudah-mudahan ini suatu istilahnya memicu kami untuk biar lebih banyak bekerja lagi untuk sekolah aman bencana ini. Nah, itulah istilahnya program kami selanjutnya. Baik Pak, jadi setiap jenjang itu pelatihannya berbeda-beda Pak ya, ada dari PMR Wira, Madya, bahkan sampai di jenjang kuliah pun, dan materi yang diberikan juga beragam. Diberikan pelajaran juga
mengenai teknik pertolongan pertama karena masih banyak masyarakat yang Oh iya, masalah yang sudah perguruan tinggi, mereka sudah siap diterjunkan ke lapangan, jadi mereka lebih banyak ke penugasan, jadi bencana. Oke Bapak. Iya Pak Pasek, jadi menyambung yang tadi, saya salut sekali ya dengan PMI Kabupaten Buleleng ini, di mana selain berfokus menjadi relawan pada saat terjadi bencana, juga berperan dalam mengembangkan jiwa apa istilahnya kepalang merahan ya Pak ya. Iya. Dan tentu saja kita harap Semeton Buleleng yang menyaksikan podcast ini, para usahawan mungkin bisa turut mensupport kegiatan PMI khususnya dalam mencetak sekolah siaga bencana ya Pak ya. Jadi anak-anak di Kabupaten Buleleng itu dari dini sudah terpacu jiwa kemanusiaannya. Ya luar biasa sekali Pak Pasek. Nah, kemudian pada saat Bapak terlibat dalam kegiatan relawan bencana itu tentu menemui tantangan atau hambatan yang cukup beragam ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak kiat-kiat Anda untuk mengatasi tantangan tersebut Pak? Kalau namanya tantangan kan selalu ada. Ya betul sekali Pak. Kami kalau tantangan tuh kan kami sudah dilatih manajemen bencana. Jadi kami intinya di dalam Undang-Undang 24 itu kan memang untuk bencana itu yang punya wewenang adalah BPBD, kalau itu pusat namanya BNPB. Jadi kami selalu kalau sampai di tempat harus koordinasi dengan BPBD setempat. Nanti menunjuk BPBD itu akan memberitahu kontak person yang harus kami hubungi. Dan ini kadang-kadang terjadi di lapangan, tantangannya adalah masalah agama, itu jadi masalah di lapangan. Sampai kami tanya agamanya apa, tapi kami tidak akan mundur begitu saja. Kami akan menyampaikan bahwa kami di PMI itu netral, kesamaan. Jadi 7 prinsip kami pegang bahwa kami kesamaan, tidak memandang agama pun kami akan tetap kami bantu. Jadi partai apapun kami akan tetap bantu karena kita betul-betul menolong orang. Jadi tantangan kami saya sendiri pernah ditolak di daerah bencana karena agama beda. Kalau agama ini tidak diterima, tapi kami terus saja tidak ngambul begitu. Karena ya, Pak, ya? pantang ngambul kami bilang. Karena kami pantang ngambul di lapangan. Itu kan pendapat baru satu orang. Karena ego di tantangan kita di lapangan, ego sektoral itu tinggi sekali. Karena mereka ingin muncul suatu organisasi ini muncul dengan menurunkan derajat orang lain. Mestinya ini kadang-kadang ini kan kadang ego sektoral biar dia aja kelihatan. Ini memang ada. Padahal kalau bencana itu kita lihat semua komponen beda-beda keahlian. Seperti kami di PMI apanya kami bisa menolong atau evakuasi. Kalau tentara itu bidang keamanan jagonya, polisi jago. Kami dalam hal ini harus dilindungi keamanan kami dengan polisi sama tentara. Itu salah satunya karena masing-masing punya kapasitas beda. Seperti PHRI maunya pihak pariwisata pengusaha, mereka punya akses untuk menggali dana. Jangan sampai mereka ini diajak kerja padahal uangnya dari sana. Itu salah satunya. Seperti bom Bali kan banyak pengusaha langsung turun tangan untuk membantu. Kita yang bekerja evakuasi korban, pengusahanya bawa makanan. Makanya kami tidak kekurangan makanan waktu bom Bali. Ini kan saling mendukung ya. Jadi sampai kita istilahnya tidak menjalankan kerjasama kita antar tim. Kamu punya apa, saya punya ini. Jadi itu yang kami harapkan. Tantangan-tantangan itu sudah sering kami lakukan. Lihat atau rasakan, tapi kami tetap bekerja di lapangan. Pokoknya pasti dalam waktu, kami punya waktu cuma 24 jam. 24 jam mereka akan sadar sendiri. Kami punya waktu, kasih waktu 24 jam. Kami bekerja, dia akan tahu tugas kami di lapangan. Itulah yang kami lakukan di PMI. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pasek mengenai kiat-kiat untuk mengatasi tantangan terbesar dalam terlibat sebagai relawan bencana. Nah, Pak Isnawan,
berapa sering sih Pak PMI Buleleng mengadakan kegiatan donor darah? Pak, tapi sebelum itu kita buat semeton Buleleng penasaran dulu nih Pak, setelah yang satu ini. Halo semeton Buleleng, saksikan Bikom Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom Bincang Komunikasi. Oke, halo semeton Buleleng, kembali lagi di Bikom. Nah, untuk pertanyaan tadi Pak Isnawan, berapa sering sih PMI mengadakan kegiatan donor darah? Untuk kegiatan donor darah sendiri sih di kantor, untuk di UTD Kabupaten Buleleng itu setiap hari, mulai hari Senin sampai hari Minggu, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore itu selalu buka untuk kegiatan donornya. Kemudian untuk kegiatan mobile unit atau pengambilan donor darah di luar itu kami tergantung dari permintaan, biasanya dari instansi, bisa dari organisasi-organisasi kemasyarakat ataupun dari masyarakat ataupun desa-desa yang akan melakukan donor darah. Silahkan langsung saja mengirimkan surat ataupun memberitahukan kepada kami dari pihak UTD untuk menyiapkan tanggal ataupun menginfokan kepada kami bahwa di desa ataupun organisasi atau instansi tersebut akan melakukan donor darah, seperti itu. Jadi kalau untuk dari kami sendiri, seumpama kami membuka stand kegiatan donor itu masih belum bisa maksimal karena ya keterbatasan dari petugas juga. Itu. Makanya kami lebih ke menunggu dari masyarakat sendiri yang akan melakukan donor darah, seperti itu. Oke Pak, jadi kegiatan PM ini kalau di kantor itu setiap hari diadakan kegiatan donor ya. Namun kegiatan di luar itu sesuai permintaan dari masyarakat. Baik Pak, gini Pak, bagaimana PMI Buleleng memastikan bahwa darah yang akan didonasikan aman dan bersih Pak? Nah, itu kan dari syarat-syarat tadi yang saya sampaikan tadi, itu salah satunya untuk penjaminan mutu juga. Dari ketika donor darah dilakukan dan selesai, darah yang kita donorkan selesai, itu nanti dilakukan pemeriksaan 4 parameter penyakit. 4 parameter penyakit itu apa saja? Ada HIV, ada hepatitis B, ada hepatitis C, kemudian ada sifilis. Nah, itu yang kita periksa di lab kami dengan alat yang sudah canggih. Nah, kami menggunakan alat yang CLIA yang sudah otomatis. Tapi perlu digarisbawahi bahwa unit transfusi darah itu tidak mendiagnosa seseorang menderita penyakit yang kita periksa 4 parameter tadi. Tapi kami hanya bertugas mengamankan darah. Yang bisa mendiagnosa itu dokter ataupun rumah sakit. Nah, ketika darah itu kita screening namanya, yang email TD tadi, kita screening infeksi menular lewat transfusi darah tadi, 4 parameter itu ketika ada salah satu yang kita sebut reaktif ataupun positif, itu nanti darahnya kita cek ulang yang kedua untuk memastikan bahwa pemeriksaan kita valid. Nah, setelah pemeriksaan kedua kita lakukan dan hasilnya sama, kita infokan kepada pendonor, dan tidak lanjut dari itu kita rujuk ke instansi terkait, baik itu dari Dinkes ataupun dari rumah sakit, seperti itu nanti. Nah, dari pengisian formulir sebelum donor itu kan kita disuruh untuk mengisi formulir. Di formulir itu ada pertanyaan kesehatan tentang pendonor. Dari sana itu ada nanti riwayat penyakitnya, konsumsi obatnya. Dari sana kita juga bisa melihat bahwa keamanan dan mutu darah yang kita berikan, komponen darah yang kita berikan itu benar-benar kita jamin. Di lain itu, kami dari UTD Buleleng juga melakukan PME, jadi pemantapan mutu eksternal, tidak hanya kualitas dari
penyakitnya yang kita screening, yang kita tes, tapi mutu dari komponen yang kita buat. Jadi darah yang didonorkan itu kita cek kualitasnya ke eksternal. Kita ada ke PMI provinsi, itu 3 bulan sekali untuk pemantapan mutu eksternal. Kita mengecek kualitas dari komponen kita selama pembuatan sampai darah itu diberikan ke pasien, itu sudah benar-benar berkualitas, aman, dan bisa dipertanggungjawabkan ya, seperti itu. Dan untuk alatnya sendiri, jadi alat untuk pemeriksaan MLTD itu kita juga melakukan PME juga, pemantapan mutu eksternal, itu setahun 2 kali. Itu yang dari BPLK Surabaya dan yang satu dari PMI pusat sendiri. Alhamdulillah sampai saat ini alat kami selalu valid dan selalu lulus untuk pemeriksaan PMI-nya. Dan lagi untuk satu lagi itu untuk pencocokan darahnya, namanya crossmatch. Dari alat crossmatch itu nanti juga dilakukan untuk PMI-nya juga, setahun 2 kali juga, dan sampai saat ini lulus terus seperti itu. Itu yang membuat menjamin kualitas dari darah yang kita berikan itu aman dan tepat untuk digunakan, seperti itu. Baik Pak, jadi untuk memastikan darah itu aman dan bersih, dilakukan pemeriksaan, yaitu namanya 4 parameter penyakit ya Pak tadi, dan didukung alat-alat yang canggih juga pastinya. Dan tadi juga saya dengar kalau misalkan hasilnya positif itu akan dilakukan tes ulang ya Pak. Baik, jadi untuk darah yang akan didonasikan itu sudah dipastikan aman dan bersih ya Pak ya? Sudah pasti ya, dijamin. Iya, saya kembali ke Pak Pasek. Nah, Pak Pasek, ketika menghadapi situasi darurat, ada partisipasi dari relawan. Nah, bagaimana PMI memfasilitasi dan mendukung partisipasi relawan tersebut? Jadi kalau kami dari PMI, jadi kami pertama sebelum kita berangkat ke daerah bencana, itu kami harus mengadakan seleksi. Jadi seleksinya adalah dia harus menyetorkan sertifikat yang mereka miliki. Termasuk PMI pusat pun harus menyetorkan sertifikat. Kalau sesuai dengan kualifikasi, tidak lolos dia ke sertifikat keahlian Pak? Keahlian ya, yang pernah mereka miliki. Jadi maunya seperti saya punya keahlian di bidang manajemen bencana. Kalau tidak punya sertifikat manajemen bencana, tidak mungkin kami berangkatkan. Karena di sana harus punya seperti Satgarna. Kalau punya seperti hanya sebagai KSR itu, Korps Karela Perguruan Tinggi, dan tidak punya keahlian khusus, mereka bisa tidak lolos. Karena kita istilahnya jangan sampai seperti tim Polri istilahnya di lapangan. Karena jangan sampai setelah mereka ke lapangan nanti stres, karena stres ini kan di lapangan kita berhadapan sama banyak orang karena kan stres. Nah ini ilmu kita kasih, dan dia juga dapatkan briefing ke relawan ini sebelum berangkat. Situasi lapangan akan seperti ini, termasuk juga alam di sana akan diperkenalkan oleh pihak PMI sendiri bahwa di sana kan alamnya seperti ini, dan sama siapa koordinasi akan disampaikan sama tim PMI pusat. Nah yang kedua, mereka pun harus diasuransikan. Nah ini fasilitas ini harus mereka, karena jangan sampai mereka tidak diasuransikan. Namanya sampai sekarang kami sudah beberapa relawan sudah diasuransikan oleh PMI pusat, itu BPJS Tenaga Kerja. Mudah-mudahan jangan sampai kita berharap begitu BPJS Tenaga Kerja kita mati aja gitu. Kan tidak berharap seperti itu, tapi kita berharap tetap selamat sampai di rumah. Sampai sekarang sih relawan kami selamat sampai di rumah, karena agak ketat kami di Buleleng. Biarpun siapa, terus terang aja kami tidak memandang keluarga siapa, karena istilahnya pokoknya dia mampu dan punya kualifikasi seperti itu, kami akan berangkat. Tapi kalau tidak punya kualifikasi, kami tidak berangkatkan. Karena kami tidak mau ngambil risiko nanti begitu tengah jalan dia stres jalan. Jadi harus sampai selesai. Apalagi sekarang ada istilahnya aturan dari PMI pusat, mereka tanggap darurat harus 1 bulan, bukan 2 minggu lagi. Karena dalam 2 minggu masih penyesuaian.
karena terus terang di tanggap darurat bencana 1 minggu baru bisa menyesuaikan dengan alam. Jadi dengan bagaimana prosedur kita di lapangan. Nah ini materi-materi ini harus sesuai dengan apa yang di lapangan. Dan kami juga mengupdate daripada keadaan di lapangan karena manajemen bencana kan ilmunya dari masyarakat. Jadi apa yang terjadi di masyarakat dievaluasi, setelah itu itulah kami latih untuk teman-teman yang untuk berikutnya. Itulah pembekalan materi-materi yang disampaikan sama PMI sendiri. Ini kita pun mengupdate dengan BPBD ya, karena BPBD sebagai istilahnya leading sektoral di tanggulangan bencana, karena badan ini itu namanya sesuai dengan Undang-Undang 24 kan ini yang melaksanakan sebagai koordinator, mengkoordinir dan juga istilahnya memberikan komando. Jadi tetap BPBD sebagai leading sektoral, tapi kami tetap istilahnya membantu partner kerja dari BPBD di PMI. Nah selama ini juga kami selalu kalau pelatihan namanya hubungan dengan bencana, sekarang pun masih berlangsung itu di Wasis, itu juga menggandeng BPBD karena beliau pegang istilahnya kebijakan bencana itu. Jadi intinya kita bukan apa istilahnya jangan sampai ego sektoral kita jalan, walaupun kita duluan lahir, jangan sampai duluan lahir itu jadi pemimpin. Jadi duluan lahir belum jadi pemimpin, belum tentu jadi pemimpin ya. Jadi yang benar adalah secara hukum yang menyatakan bahwa BPBD punya istilahnya leading sektoral. Kita mengikuti karena BPBD kan baru lahirnya tahun 2007 ya. Itu Undang-Undang 24. Kalau kita tahun 45 lahirnya, jadi sangat jauh. Jadi tapi tetap kita menghormati kebijakan yang berlaku di Indonesia, di pemerintah Indonesia untuk Undang-Undang 24. Jadi itulah model-model yang kita lakukan di PMI itu sendiri. Jadi relawan yang diberangkatkan pada saat situasi darurat itu memang relawan yang benar-benar sudah siap ya Pak ya, dalam artian kualifikasi, keahlian. Sesuai dengan kebutuhan di lapangan lah. Iya. Pokoknya kalau keadaan lapangan mereka memerlukan logistik, kami bidang logistik kirim. Kalau memang dia memerlukan distribusi air, kami Watsan kami kirim. Karena kualitas seperti tidak kalah dengan darah pun kualitas diuji, tapi juga air bersih juga harus diuji. Betul sekali. Ya karena air bersih seperti di Buleleng sekarang, kami ambil airnya tidak boleh sembarangan. Mengambil airnya harus koordinasi dengan PDAM. Tidak boleh ambil airnya, pokoknya mata air di sungai kami ambil tidak boleh. Karena kualitas air itu harus selalu diuji. Yang punya bidangnya, PDAM punya bidangnya, kami ngambilnya harus PDAM, tidak boleh ngambil keluar. Jangan sampai kita jahil ya, si Bang Ide. Ambilkan air kelebutan tak boleh. Jadi tetap kualitas tetap dipegang. Kualitas tetap ya Pak ya. Nah Bapak Pasak sendiri bergabung dengan PMI dari tahun berapa Bapak? Saya malu ngomongnya. Nanti bilang istilah Balinya cekak orang. Kalau saya dari SMA sudah ikut PMR ya. Jadi mungkin ibu-ibu ini belum lahir. Saya tahun 85 ikut PMR. Oh iya, memang belum lahir sekarang. Iya. Dan mungkin Bapak bisa sharing sedikit Pak tentang pengalaman Bapak selama bekerja sama dengan tim PMI khususnya di Kabupaten Buleleng atau di Indonesia mungkin Pak dalam menangani bencana. Kalau saya di PMI itu kan baru bisa mobilisasi relawan itu kan tahun 2000 mulai sebagai kepala markas. Jadi perkembangannya pun beda dari tahun ke tahun. Kita istilahnya perubahannya yang abadi. Perubahannya abadi, sistemnya kan beda-beda. Kalau sekarang sistemnya relawan harus diasuransikan. Itu kalau dulu kan istilahnya boleh-boleh saja. Kedua, relawan harus punya skill sesuai dengan kebutuhan. Apalagi sekarang dengan perkembangan IT, jadi relawan harus juga dibekali dengan IT. Jadi mereka harus mengakses istilahnya kemana mereka koordinasi. Nah pengalaman saya di lapangan itu katanya masalah kalau saya
kita berpikir kecanggihan teknologi juga belum tentu bisa kita pergunakan. iPhone punya iPhone yang berapa mereknya yang tinggi pun harga sampai puluhan juta belum tentu bisa dipergunakan di lapangan. Karena terus terang aja kita sinyal ya. Terus terang aja seperti di Aceh itu semua tower yang ada di Aceh itu roboh. Gimana kita komunikasi? Akhirnya kita punya pengalaman mumpung ada istilahnya ada ICRC di kami juga kerjasama. Kalau itu kan bencana nasional itu kita kerjasama dengan Palang Merah Internasional. Walaupun saya tidak bisa bahasa Inggris, kan punya ada terjemahannya. Jadi kita jangan bagus Buleleng itu, karena paling banyak kita ngirim relawan ke Aceh. Saya mau berangkat tidak dikasih, jadi saya harus mengkoordinir teman-teman yang akan berangkat ke sana. Kalau gempa, saya tidak bisa diizinkan berangkat, karena gempa itu kan bisa aja terjadi di Buleleng. Kalau terjadi di Buleleng, Anda harus siap di Buleleng. Akhirnya kami, tapi karena kemarin Gunung Merapi meletus, tidak mungkin Gunung Merapinya meletus yang di Buleleng. Tidak ada. Jadi kami diizinkan ke Jogja biar kami pengalaman. Kebetulan begitu saat kami pengalaman kami di lapangan, itu langsung mengkoordinir tim Bali lagi. Ini tim Bali dengan karakter kita masing-masing beda-beda, dengan relawan kita istilahnya harus bisa mempelajari sifat-sifat teman-teman. Ini teman tekan sate kambing, ini teman tekan sate ayam harus menyesuaikan. Jadi makanya kita harus menguasai relawan. Sepanjang saya membina relawan, itu tiap tahunnya beda-beda orangnya. Jadi karakternya. Jadi senang aja saya sama membina relawan karena karakternya beda-beda. Ini senang bercanda, ini senang ya serius, itu juga ada ya blog ajum dikit ya, itu karakternya harus kita sama-sama semuanya kita rangkul. Nah, itu ya senangnya saya. Makanya saya berharap dengan relawan muda akhirnya awet muda gitu. Baik, banyak sekali berarti pengalamannya ya Pak ya. Baik, saya kembali ke Pak Isnawa nih. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak Pase bagaimana PMI memfasilitasi dan mendukung partisipasi relawan dalam situasi darurat. Dan juga Bapak Pase tadi sudah sharing-sharing pengalaman selama bergabung di PMI. Nah Pak Isnawan, bagaimana nih Pak PMI Buleleng menjaga stok darah yang cukup untuk keperluan medis? Oke, terima kasih. Jadi untuk UTD PMI Kabupaten Buleleng sendiri untuk menjaga ketersediaan stok darah, jadi dari permintaan darah yang masuk yang kita terima itu kita penuhi 50% dulu. Karena seumpama permintaan 4 itu kita penuhi 2 dulu. Karena keterbatasan stok yang ada. Di lain itu gimana PMI Kabupaten Buleleng sendiri itu menginformasikan biasanya lewat WA yang sudah dicantumkan oleh pendonor ketika mereka mendonorkan darah di formulirnya. Itu kita menginformasikan di lewat sosial media juga, lewat WhatsApp juga, bahwa ketersediaan stok di kami ketika stok itu sedang kredit ataupun menipis, kita infokan lewat WA gitu ataupun lewat media sosial. Kemudian di lain sisi juga kami menghubungi pihak-pihak terkait yang sering melakukan donor darah, itu kita hubungin untuk apakah bisa melakukan donor darah dalam waktu dekat gitu. Dan waktunya sudah lebih dari 2 bulan lebih dari waktu untuk melakukan donor darah, seperti itu sih. Kami juga memberdayakan relawan, termasuk yang Bapak saya bilang itu dari lomba-lomba, dari teman-teman dari KSR, adik-adik dari SMA, itu kami dari UTD sendiri biasanya bersurat itu ke SMP, ke SMA itu untuk melakukan donor darah. Nanti dari adik-adik SMA yang sudah cukup umur biasanya mereka tertarik untuk melakukan donor darah seperti itu. Kalau dari teman-teman KSR ataupun dari universitas itu biasanya mereka akan melakukan donor darah itu ketika
sedang hari jadi ataupun disnatalis mereka, seperti itu sih. Baik Kak, jadi dari permintaan masyarakat dipenuhi 50% dulu karena keterbatasan stok ya. Bahkan dari anak SMA juga ikut berpartisipasi jika sudah sesuai umur dan memenuhi syarat ya Pak ya. Baik Pak, apakah ada intensif atau apresiasi bagi pendonor darah di PMI ini Pak? Untuk apresiasi sendiri dari kami, dari UTD PMI Kabupaten Buleleng, itu ada sertifikat untuk saat ini. Jadi berupa sertifikat ada yang 10 kali dan 15 kali 10 kali dan 25 kali, mohon maaf, itu dari kabupaten yang memberikan. Kemudian 50 kali dan 75 itu dari provinsi. 50 kali dari PMI provinsi, 75 dari gubernur ya. Kemudian ada yang 100 kali itu langsung dari presiden. Namanya penghargaannya Satya Lencana, dapat pin emas biasanya itu setiap tahun sekali, itu setiap tanggal 17 ya, sekalian 17 September. Itu untuk pemberian piagam penghargaan atau penghargaan kepada pendonor-pendonor yang sudah rutin melakukan donor darah. Di lain itu juga kami ini sudah mulai merintis untuk melakukan kegiatan donor darah yang kita memberikan door prize kepada pendonor yang melakukan donor darah di waktu-waktu tertentu. Seperti kemarin hari ulang tahun Palang Merah yang tanggal 17 September. Jadi itu bertepatan dengan kegiatan PMI Markas, itu apa namanya? Pelantikan. Pelantikan PMR itu kami dari UTD juga di sana memberikan reward kepada pendonor-pendonor yang melakukan donor darah pada tanggal 17 itu, ya berupa bingkisan yang bisa digunakan lah paket sponsor ya. Baik Pak, jadi untuk apresiasinya itu sendiri mendapat sertifikat itu dari kabupaten, provinsi, bahkan dari presiden langsung bagi pendonor yang rutin melakukan donor darah, dan juga diberikan door prize ya Pak ya tentunya. Baik, ini semangat nih Pak semua teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam donor darah. Baik Pak Pase, terakhir nih Pak, apakah ada pesan atau saran untuk orang-orang yang ingin bergabung sebagai relawan PMI untuk membantu dalam penanganan bencana Pak? Baik, kami dari PMI kan ini selalu mengharapkan partisipasi masyarakat ya. Seperti relawan, kami secara tenaga kami mohon bantuan dari masyarakat. Pokoknya izin orang tua itu istilahnya orang tua selalu mengizinkan anaknya ikut bergabung di PMI, karena kami juga melatih keterampilan mereka sampai di rumah, bagaimana manajemen dia rumah tangga sendiri. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, istilahnya orang tua di rumah, pada kami selalu mengarahkan yang ke arah positif pada anak-anak sekolah remaja. Nah, itu yang kami harapkan. Pada yang tidak sempat pokoknya menyumbangkan tenaganya, paling tidak kami di PMI ada istilahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 2018, itu sumber dana kami kan ada istilahnya dari pemerintah, ada terus dari sumbangan dari masyarakat, sumber dari bulan dana PMI. Itu harapan kami, tetap kami mohon dukungannya, karena hal-hal yang sifatnya darurat kami memerlukan dana dari masyarakat, karena di undang-undang kami dibenarkan untuk bisa menerima sumbangan dari masyarakat, walaupun sedikit kami sangat harapkan sumbangannya. Itu harapan kami pada masyarakat. Dan yang kedua, masalah donor darah ini juga kami mengharapkan tetap bantu jadi relawan donor darah. Saya sendiri secara pribadi bukan menghimbau saja, saya juga sudah sekitar 76 kali donor darah ini. Mudah-mudahan yang saya tolong masih hidup. Itu harapan saya pada masyarakat, jadi tetap semangat donor darah, karena yang disampaikan tadi sama Isnawan, alat-alat canggih itulah yang kita bayar, bukan darahnya yang kita bayar. Jangan sampai masyarakat itu salah, sudah donor lagi bayar, yang kita bayar itulah yang kita bayar, alat-alat canggihnya itu. Karena setelah kami beli, kami harus jaga tetap perawatannya, termasuk juga kami harus uji kelayakan daripada alat itu. Itulah yang kami harus bayar
pada rekanan. Jadi dengan rekanan kami bayar, kami juga akan tetap mengharapkan bantuan masyarakat untuk namanya biaya service cost kepada PMI. Nah itulah, karena itu di dalam Kemenkes kami dibenarkan untuk dan kemarin ada penyesuaian biaya service cost untuk darah. Itu juga ada Permenkesnya dari Permenkes RI ya. Itu sudah ada, mudah-mudahan November bisa sesuai dengan harga yang terjadi, harga barang servis. Karena untuk memeriksa HIV ini tidak serta-merta, oh ini HIV tidak bisa. Kami perlu reagen untuk HIV ini, harus beli. Kalau dulu bantuan pemerintah ada HIV, sekarang tidak ada. Jadi itulah kita beli. Itu yang kami sampaikan, tetap mohon bantuan pada masyarakat partisipasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pasek atas sarannya. Kemudian terakhir, saya minta kepada Bapak Isnawan berkenan untuk memberikan saran atau pesan mungkin kepada Semeton Buleleng terkait dengan donor darah. Siapa tahu dengan podcast ini bisa meningkatkan antusiasme masyarakat Buleleng, Semeton Buleleng untuk ke UTD. Sebelumnya terima kasih untuk seluruh relawan donor darah yang sudah berbagi ketika melakukan donor darah sampai sekarang, dan untuk Semeton yang belum ataupun yang berminat untuk melakukan donor darah, silahkan langsung saja datang ke UTD PMI Kabupaten Buleleng. Nanti di sana petugas kami akan mengarahkan bagaimana teknisnya untuk melakukan donor darah. Dan kemudian seperti yang dibilang Pak Pasek tadi, itu ada namanya biaya pengganti pengolahan darah. Nah, itu saya ulang lagi yang lebih ininya. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh pengguna ataupun pasien ketika menggunakan darah itu, nah, itu bukan darahnya yang dibayarkan, tapi biaya pengganti pengolahannya, mulai dari pemeriksaan penyakit tadi, kemudian dari kantongnya, kemudian dari barang habis pakainya, dari untuk biaya-biaya transportasi dan biaya lain-lain itu. Yang lain juga tetap menjadi pelopor di dalam ini untuk PMI Buleleng sendiri. Terima kasih sudah menjadi pelopor di bidang kesehatan ataupun di bagian penanggulangan bencana. Dari UTD sendiri kami kami mengharapkan antusiasme dari masyarakat untuk melakukan donor darah ataupun berminat untuk melakukan donor darah itu bertambah dengan adanya podcast ini. Kalau memang dari pihak masyarakat ataupun dari pihak instansi terkait itu mengharapkan untuk dari kami UTD Buleleng melakukan sosialisasi terlebih dahulu ketika akan melakukan donor darah, kami siap untuk diminta. Itu. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Pasek dan Bapak Isnawan Hadi selaku narasumber karena sudah mau membantu menginformasikan dan menyebarluaskan info-info terkait PMI. Jadi untuk Semeton tidak perlu ragu lagi untuk bergabung atau berpartisipasi dalam PMI karena akan ada banyak kegiatan-kegiatan menarik sebagai relawan. Baik, sekian podcast Bikom pada episode 6 kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.